Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Muharram yang saya hormati. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM melalui pengumuman bahwa yang diamanatkan kepada kami untuk menyampaikan suatu mau'izah atau tausiah berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan lain. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari ini kita berada di malam kedua bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan kita sangat berbahagia bila hari ini kita berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan yang sungguh-sungguh istimewa. Akan tetapi di samping ibadah-ibadah tarawih ini kita rutin lakukan setiap malam, tidak kalah pentingnya kita untuk menyimak uraian-uraian agama yang disampaikan melalui para penceramah yang tadi disebut sebagai kultum. Kenapa? Karena mendengarkan tausiah atau kultum ini bermanfaat untuk merekonstruksi, memeriksa kembali setelah 1 tahun lamanya kita berpisah dari Ramadan. Kita coba cek lagi mana-mana yang sudah baik kita pertahankan, mana-mana yang keliru kita luruskan, dan mana-mana yang tidak bernilai dalam aksi penyempurnaan ibadah kita tinggalkan. Oleh sebab itu, kita hadir di masjid ini bukan hanya saja mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan yang dikenal dengan Qiyamul Lail atau tarawih, akan tetapi kita juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa hanya karena para jamaah mau menyimak isi materi tausiah yang disampaikan. Ini tidak terlepas dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hudur majlisnya ilmi, hadir di majlis ilmu seperti bapak-bapak dan ibu hadir di sini untuk menyimak kultum. Itu pahalanya afdalu, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 3 kegiatan yang luar biasa. Yang pertama, oleh Rasulullah dalam hadis ini disebutkan pahalanya lebih besar daripada orang melakukan sholat 1000 rakaat. Kalau kita melakukan tarawih 8 rakaat plus witir, kita dapat 11. Tetapi menyimak uraian daripada kultum tarawih ini akan membawa kita memperoleh nilai tambah, yaitu mendapatkan pahala 1000 lebih melakukan sholat sunnah, 1000 rakaat lebih melakukan sholat sunnah. Kemudian pahala yang kedua dikatakan oleh Rasulullah, wa min ayat dari alfi maridin, akan mendapatkan pahala lebih besar dari kegiatan menengok 1000 orang sakit. Kita barangkali jarang menengok orang sakit, tapi hadir untuk menyimak tausiah akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang berlimpah lebih dari sekedar menengok 1000 orang sakit. Dan yang terakhir, kata Nabi, hadir di majelis ilmu akan mendapatkan pahala wa min syuhudi alfi janazatin, mendapatkan pahala lebih besar daripada menyolatkan 1000 sholat jenazah. Kita dalam setahun belum tentu mendapatkan
sholat jenazah 1000 kali, paling banyak 10 kali, 15 kali. Tapi hadir di tempat ini menyimak tausiah melalui kultur akan mendongkrak pahala kita, kebaikan kita lebih dari sekedar menyalatkan 1000 sholat jenazah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tema dan judul tadi adalah keutamaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain, ini terpaksa kita harus membahas tentang maziyah min mazaya Ramadan, keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan, di mana keistimewaan ini tidak dipunyai oleh bulan-bulan yang lain. Maka ada 3 hal penting yang menjadikan Ramadan ini beda dari bulan-bulan yang lain. Yang pertama, Rasulullah menyebutnya bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Artinya, siapa di antara kita yang memastikan diri memiliki niat yang kuat, himmah yang tinggi untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin tidak asing lagi dengan apa yang disampaikan oleh para penceramah di mimbar ini. Pahala sunnah akan naik menjadi pahala wajib barokah. Pahala wajib akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat adalah barokah. Sedekah di bulan suci Ramadan mendapatkan limpahan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan sepanjang tahun adalah barokah. Tidak ada perbuatan yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan dalam arti kebaikan kecuali Allah berterima kasih, dan berterima kasihnya Allah itu ditunjukkan dengan melipatkan pahala dan ganjaran. Pak, Bu, tapi kita jangan berhenti pada membahas kalau orang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Apa makna daripada pahala buat kita ini? Sebab sementara orang ada yang mengatakan pahala itu nanti setelah kita mati, setelah dunia ini kiamat, tidur di alam kubur, kemudian hari kebangkitan, kumpul di padang mahsyar, dihisab, di mizan dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya apa makna daripada perolehan pahala. Pahala itu kalau dalam wujud perolehan rohani itu namanya nur, artinya cahaya. Ketika seseorang di dalam rohaninya mendapatkan suplai cahaya, suplai itu, maka hati akan lapang. Lapangnya hati ketika dihadapkannya, ditawarkan ada kebaikan-kebaikan, mau sekecil apapun kebaikan itu tidak akan pernah dilewatkan. Orang-orang yang mendapatkan pencerahan disebabkan karena dia sudah melakukan amal-amal baik yang pahalanya dilipat gandakan, dia akan merasai kedamaian di dalam hatinya, ketentraman di dalam pikirannya. Kebaikan berupa kedamaian dan ketentraman ini akan mengantarkan seseorang memiliki emosi yang stabil, bekerja ya enak, berkomunikasi dengan siapapun juga akrab, sehingga tidak ada yang namanya negatif thinking, berburuk sangka kepada siapapun. Sehingga akhirnya orang-orang yang mengalami pencerahan ini, Bapak Ibu, melihat dunia ini adalah tempat yang terindah dan membahagiakan. Dan poin ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika orang meraihnya, karena Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah rahim kehadiran kita di akhirat. Kalau kita sudah merasai bahagia lahir dan batin, ini pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan bahwa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu adalah sesuatu yang gaib di hadapan kita, tetapi yang bisa kita rasakan secara konkret
orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dipermudah oleh Allah semudah-mudahnya. Betapa tidak, orang yang tadinya tidak hadir di masjid untuk kepentingan sholat jamaah dengan alasan sholatkan tidak harus di masjid, di rumah juga bisa. Tapi di bulan suci Ramadan ini, nggak yang tua, nggak yang muda, yang anak-anak, semuanya saja bersemangat untuk melakukan kegiatan sholat jamaah Isya dan subuh, yang mana di dalam sholat Isya itu disusul dengan kegiatan melakukan sholat tarawih. Maka dari itu, kalau ada orang sampai di bulan suci Ramadan ini berat hati untuk melakukan kebaikan, pertanda itu orang tidak dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Tetapi ketika seseorang walaupun semangatnya sekecil apapun ingin memanfaatkan Ramadan untuk melakukan kebaikan, apakah itu sholat tarawihnya atau jamaah sholat subuhnya dan lain sebagainya, maka orang itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang sholih. Ini ada cerita, hadirin rahimakumullah. Pada zaman dulu ada seorang Majusi. Orang Majusi itu adalah orang yang beragama keyakinan menyembah api. Suatu saat sang Majusi ini melihat anaknya makan di depan rumah, padahal di bulan suci Ramadan. Lalu sang ayah memanggil, "Nak, sini nak. Kamu tahu nggak? Ini bulan Ramadan. Orang-orang Islam sedang khusyuk menjalani kewajiban ibadah. Kamu nggak boleh makan di depan rumah, di mana dilihat oleh orang-orang yang berpuasa." Sang ayah yang baru saja menasehati anaknya untuk menghormati orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, tidak sampai seminggu kemudian wafat, Pak, meninggal. Lalu seorang tokoh yang alim di negara itu bermimpi. Ketika mimpi itu dilihat, sang ayah sudah berada di istana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bermimpi itu menyempatkan diri untuk bertanya, "Bukankah Anda itu Majusi? Kenapa Anda tempatnya di situ?" Lalu sang Majusi itu mengatakan, "Saya ini memang betul Majusi, tapi pada menit-menit terakhir Allah memberikan hidayah kepada saya. Hanya karena saya mengajarkan kepada anak saya untuk menghormati orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan." Ini Pak, orang yang beragama non-Islam saja begitu memberikan perhatian, Allah berikan kasih sayangnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kisah yang kedua, dikisahkan di akhirat nanti ada orang yang habis-habisan dipukuli oleh malaikat. Sambil dipukuli itu sampai diseret-seret. Pada saat diseret itu ada orang menyempatkan diri untuk tanya, "Wahai malaikat, tolong berhenti sejenak. Kenapa ini orang agamanya Islam kok dihajar habis-habisan sambil diseret-seret dan akan dibuang dan dilemparkan ke neraka?" Sang malaikat memberikan penjelasan, ini orang Islam betul. Akan tetapi di bulan suci Ramadan dia tidak menghargai Ramadan. Dia tidak menghormati orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Disebabkan karena itu, lalu dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan kita harus ekstra hati-hati. Kalau kita mampu wujudkan kebaikan-kebaikan bersama dengan saudara-saudara muslim kita, tetapi pada saat kita mampu, jangan sampai kita menodai kesucian dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ini adalah keistimewaan Ramadan yang menjadikan beda dari bulan-bulan yang lain. Yang terakhir, kata Nabi, di dalam bulan suci Ramadan ini, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan suci Ramadan ini, dan tidak ada di bulan-bulan yang lain, ada Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengarkan tausiah. Pemahaman dan pengertiannya bisa saja beragam, tetapi pastikan pada malam ini bahwa Lailatul Qadar itu sebenarnya sederhana dan singkat. Di mana letak kesederhanaan? Ketika seseorang
sudah berusaha mengoptimalkan kemampuan berbuat baiknya, baik melalui ibadah, baca Al-Quran dan sedekahnya di bulan suci Ramadan ini, dia akan diangkat oleh Allah untuk menyentuh satu titik kesadaran, di mana di dalam tengok kanan, tengok kiri, siapa yang baca doa, kok Nabi mengucapkan amin, sampai tangga yang ketiga dibacakan amin. Ternyata setelah selesai khutbah, sholat sudah selesai, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya dengar engkau membaca amin 3 kali, apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus kami ikuti? Oh, tidak ada yang harus diikuti, cuma ada satu pelajaran. Pertama, ketika saya naik ke atas mimbar, ditolak sama malaikat Jibril. Muhammad, aku mau berdoa, aminkan doaku. Siap. Doa yang pertama, yaitu malaikat Jibril menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah, ya Allah, orang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi dan dosanya tidak diampuni oleh Allah, lalu karena dosa itu tidak diampuni, dia mati dalam keadaan memikul dosa yang banyak, akhirnya dia harus terjerumus ke dalam neraka. Jauhkan dia sejauh-jauhnya dari rahmat-Mu. Apa Pak maksudnya? Ya Allah, kalau umat ini sudah dihadirkan Ramadan, lalu Ramadan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dosanya tidak diampuni, mati membawa dosa, lalu dia masuk neraka, leseke sisa, jerumuskan sedalam-dalamnya, jangan engkau angkat lagi, karena udah lewat brengseknya. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sudah berjanji mengaminkan, amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapa orangnya yang hidup bersama kedua orang tua atau salah satunya tidak menjadikan wujud orang tua itu menjadi jalan bagi dia untuk memperoleh surganya Allah, berarti dia durhaka. Dan karena durhaka itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ketika su'ul khatimah, sang anak durhaka itu akan masuk ke dalam neraka. Jauhkanlah dia dari rahmat, artinya jangan angkat-angkat lagi dari neraka, biar dia masuklah selama-lamanya. Ini doa yang diaminkan Nabi pada saat Jibril berdoa untuk yang kedua kali. Yang terakhir, malaikat Jibril memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Nabi-Mu adalah Nabi terkasih Muhammad bin Abdullah. Ketika namanya disebut di hadapan umatnya, lalu rasa cinta itu tidak timbul dengan ditujukan membaca selawat kepada beliau, lalu dia tidak dimasukkan ke dalam surga, berakhir di neraka. Jangan engkau kasihani ya Allah, jerumuskan sedalam-dalamnya ke dalam jurang neraka. Jadi 3 pesan penting dari amin yang dibaca oleh Nabi Muhammad atas doa-doa malaikat Jibril. Ramadan jangan disepelekan. Yang kedua, orang tua harus kita perhatikan, apalagi masih hidup di alam dunia bersama kita. Dan yang ketiga, bentuk dan bangun terus rasa cinta kita kepada Nabi melalui memperbanyak sholat. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.